Kita tunggu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Yang terhormat yang telah memfasilitasi acara ini, Buya Dr. Elva Hendri sebagai Ketua Daram. Kemudian yang terhormat sahabat dan guru saya, Buya Dr. Fikri Bareno. Kemudian pembicara tadi ketiga, Ketua Umum BP2 DIM, Profesor Dr. Masri Mansur, seorang sahabat saya yang masih muda. Kawan-kawan sekalian, sebelum kita memulai, saya ingin menggugah memori kita. Hari ini adalah tanggal 19 Desember, adalah hari peringatan bela negara. Ini saya kira banyak juga yang lupa. Padahal itu terkait dengan perjuangan Tunku Tigo Sejarangan Nawa, Nenek Mama, alim ulama, Cadiak Pandai, dan seluruh masyarakat Minangkabau yang telah menggoreskan sejarah yang luar biasa terhadap perjalanan bangsa kita, yaitu adanya PDRI. 19 Desember ini harus kita ingat bahwa itu mata rantai sejarah sebagai kontribusi besar, sebagai kontribusi yang sangat berharga yang dilakukan oleh masyarakat Minangkabau. Mari kita hargai itu, mari kita renungkan itu, bahwa tanggal 19 Desember jangan sampai kita lupakan. Saya tidak tahu apakah acara ini sengaja tanggal 19 Desember, saya juga tidak mengerti tadinya. Mudah-mudahan ini sesuatu yang betul-betul dilakukan, yang direncanakan oleh Daram sebagai peringatan Hari Bela Negara. Iko konsep dari naskah akademik yang kami susun, tapi ini baru konsep dasar saja, yang nanti akan berkembang menjadi derivasi-derivasi yang lebih detail untuk apabila DIM ini bisa kita laksanakan bersama dengan pemerintah daerah Sumatera Barat. Ambo ingin jelaskan di sini, BP2 DIM ini adalah membantu perjuangan DIM, bukan lembaga yang pokok. Ini ada hanya semacam peguyuban saja, karena seperti yang dilakukan oleh daerah lain, Ambo ingin gambarkan kepada kawan-kawan sekalian, misalnya di Jogja, di Papua, atau misalnya di Aceh, yang aktif dalam memperjuangkan keistimewaan mereka adalah Pemdanya sendiri. Ambo contohkan kini di Bali lah contohnya. Di Bali kini hampir lacah ketua DPR itu, hampir lacah ketua-ketua departemen-departemen kementerian oleh Gubernur Bali untuk datang memperjuangkan Bali sebagai daerah istimewa. Nah, di awal di antok-antok saja, diambillah inisiatif oleh DIM untuk menyampaikan konsep IKO kepada gubernur, kepada Pemdawa, supaya mereka terdorong untuk mengembangkan DIM. Jadi ini hanya partnership aja. Jadi hanya mitra yang kami bantu membuatkan naskah akademik, yang kemudian naskah akademik yang definitif nanti juga disiapkan nanti oleh gubernur, bukan naskah akademik yang kami siapkan sekarang. Ini hanya acuan pemantik untuk semangat untuk Pemda kita untuk memperjuangkan DIM bersama-sama dengan masyarakat awak, semua lembaga-lembaga adat, lembaga agama awak, dan seluruh ormas yang ada di Minangkabau, termasuk masyarakat Minang sendiri. Kemudian ingin gambarkan latar belakangnya. Latar belakangnya ini barangkali sudah sampaikan sedikit tadi, bahwa latar belakang ini adalah dasarnya adalah konstitusi Undang-Undang Dasar 45, ayat 1, ayat 2. Nanti bisa dibaca oleh Bapak sekalian. Kemudian latar belakang yang lain. Nah ini kalau undang-undang begitu, yang realitas di masyarakat adalah, pertama adalah kemunduran kultural awak. Agama dan adat awak betul-betul mundur. Awak suruh operasian aja nih kok. Bisa merasukan, tapi awak tidak melakukan apa-apa. Seluruh orang Minang pasti merasakan, baik di ranah maupun di rantau, bahwa kultural Minang itu betul-betul sudah sangat memprihatinkan awak saat ini. Kemudian yang kedua, kemunduran sumber daya insani awak.
Coba dibandingkan oleh Bapak sekalian, sumber daya insaniawa itu, tidak mau pakai istilah sumber daya manusia, biar lebih kita sesuai dengan keminangan awak, mau pakai istilah sumber daya insani. Ini hampir di semua aspek kita mengalami kemunduran. Di bidang sosial, di budaya, di ekonomi, di bisnis, di politik. Hampir seluruhnya kontribusi awak terhadap pemerintah, terhadap NKRI sangat-sangat drop. Coba dikalkulasikan, coba dianalisis, ataupun kalau misalnya ada waktu silakan diteliti secara akademik oleh kawan-kawan sekalian. Kemudian yang ketiga, kemunduran partisipasi intelektual di level nasional. Ini sangat dirasakan. Partisipasi intelektual itu minim sekali sekarang. Coba bisa diamati oleh kawan-kawan sekalian. Kalau misalnya dulu banyak sekali sekolah-sekolah Jawa, sekolah-sekolah akademi universitas milik orang Minang, tapi itu dulu. Yang baru tuh hampir tidak ada loh. Saya lihat dulu Jayabaya, itu orang Minang yang punya. Gunadarma, Minang yang punya. Bahkan yang Borobudur, namanya Borobudur, awak punya. Tapi tokoh-tokoh lama yang tanpa ada sekarang orang-orang baru yang muncul di bidang intelektual dan pendidikan ini. Kemudian yang keempat, meruyaknya dekadensi akhlak. Nah, ini luar biasa sekali. Ambo kadang-kadang sedih membaca berita-berita dari kampung awak. Baik itu narkoba, perkosaan, dan bahkan yang terakhir ini pegawai pejabat daerah pun melakukan hal yang sama. Nah, ini sangat memprihatinkan sekali. Apakah kita diam saja? Nggak mungkin gitu diam. Yang ketiga, yang keempat, yang kelima ya, belum tergalinya sumber daya ekonomi kita. Ya ini banyak sekali bisa berceritakan nanti karena mau mantan Bank Indonesia nanti barangkali bisa juga dilakukan bilateral jauh nanti. Ya lanjut, tolong Bang. Nah, ini potret yang ingin menggugah kawan-kawan sekalian. Pokok masalahnya apa? Ada beberapa yang saya kemukakan di sini, sistemik, kronis, kompleks, dan struktural. Kamu jelaskan yang mana sistemik. Sistemik ini adalah dengan adanya undang-undang desa, undang-undang dari apa? Undang-undang pokok pemerintah daerah yang dikeluarkan oleh pemerintah waktu itu, Undang-undang Nomor 5 Tahun 74, dipaksakan struktur desa di Kenagarian Minangkabau. Padahal desa dengan kenagarian itu jauh sekali berbeda. Ambo tinggal di Jogja, kok Bapak sekalian. Ambo tahu persis bagaimana struktur desa dan bagaimana hebatnya struktur nagari di Minangkabau. Disuruh itu dihilangkan yang bagus sesuai dengan karakter awak, kemudian awak paksakan lakukan desa. Itu salah satu menyebabkan kemunduran sistemik awak terima. Nah, kemudian apa lagi? Institusi dan struktur pemerintahan kita tidak pro kepada ABS SDK. Adat Basandi Syarak Basandi Tigabulwa. Hanya itu dalam hanya pembicaraan saja, tapi secara praktek tidak ada. Nanti bisa mau gambarkan ke belakang. Kemudian kronis. Kronis ini adalah terjadi pembiaran. Hampir seluruh kita hanya berbicara, hanya bercakap-cakap, baik itu di akademis, di kelompok akademis, maupun di Cadik Pandai, maupun di alim ulama, ataupun di imam awam. Hanya berbicara tanpa ada action sama sekali. Kita semuanya menunjukkan keprihatinan, tapi hanya sampai ke taraf verbalisme. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, kompleks. Nah, kompleks ini coba bayangkan, kembali dulu ya. Dampak dari segala aspek kehidupan itu luar biasa. Itu kompleks. Nah, bayangkan oleh Bapak sekalian, kini kok generasi muda awak itu betul-betul sekarang low. Pada posisi yang sangat di bawah dibanding kalau awak runut sejarah awak dari mulai Indonesia merdeka, kini kok lah tingkat yang paling rendah terhadap generasi muda. Itulah kompleks masalahnya. Karena memang itu tadi. Karena ada pembiaran tadi, ada yang sudah tanpa adanya action dari kita. Kemudian struktural. Ambo lah katakan struktural sini adalah lembaga formal dan informal belum kompatibel. Belum kompatibelnya. Lembaga agama dan lembaga adat hanya dianggap pemanis saja. Suaranya tidak terlalu bergaul. Nah, ini yang perlu kita carikan solusinya apa. Nah, sekarang mau kemukakan di sini.
Ambo berkali-kali ceramah di lingkaran akademis, sampai ada kalimat yang paling menohok hati Ambo. Di kecen orang besar, orang profesor mengatakan, Minangkabau itu sekarang the sick man of Indonesia. Sakit hatiku, Pak. Di kecen orang sakit di Indonesia Minangkabau itu real orang mengatakan, karena memang atas secara akademik demikian. Awak itu sakit dan tidak ada berubah. Lah damam-damam lalu-lalu saja ada makan ubek. Tidak ada upaya-upaya secara bersungguh. Nah, itu maka dikatakan orang sejak 20 tahun terakhir Minangkabau menjadi the sick man of Indonesia. Padahal selama kok orang Minang itulah yang menjadi rajonya di nasional itu. Nah, kemudian apa upaya yang harus kita lakukan? Maka mau katakan demikian tadi latar belakangnya, kemudian masalah pokok seperti ini tidak bisa kita lakukan langkah biasa-biasa saja. Harus extraordinary treatment. Nggak bisa kalau kita hanya berkata-kata ala itu saja tuh pidato di rumah, nggak bisa seperti itu. Nggak bisa dengan terang, harus extraordinary treatment. Inilah yang mengemukakan pilihan itu adalah Ambo sebenarnya bukan orang dim dari awal. Terakhir kemarin karena memanaskan akademik tidak selesai, Ambo diminta oleh tokoh-tokoh dim, termasuk juga almarhum Profesor Mukhtar Naim, minta bot menyelesaikan naskah akademik. Ambo kerajukan selama 10 hari, alhamdulillah selesai merevisi apa. Akhirnya itu sanang beliau itu meninggal sebenarnya Pak Mukhtar Naim itu. Yang tadinya rusuh mana hatinya karena dari tahun 2006 balik tidak selesai naskah akademik. Kemarin 10 hari mau kerajukan, siang malam mau kerajukan tuh dalam kesibukan-kesibukan yang luar biasa. Tapi alhamdulillah, tahunya pengantar beliau untuk meninggal rupanya. Ayo lanjut. Lanjut, Bang. Nah, kemudian kita lihat dulu. Nah, ini sering nih, ini harus benar-benar kita baca. Ambo bacakan visinya. Ini biar kita paham kesadonya. Kadang-kadang perbedaan pendapat itu kadang-kadang tidak paham. Nah, katakan visinya apa? Menciptakan pemerintahan daerah yang maslahah. Nah, ingat, yang maslahah berbasiskan kearifan lokal ABS-SBK dalam koridor NKRI dan membangun masyarakat madani yang berkualitas, kompeten, integritas, dan berkarakter. Bayangkan, apa kata kunci dalam itu? Kata kuncinya apa? Maslahah. Itu salah satu kata kunci. Kemudian apa? Dalam koridor NKRI. Jadi awak tidak terpisah dong. Jangan disampaikan, dikecekan banyak sekali tuduhan-tuduhan, awak kok malah pegang diri di NKRI. Adolo menyampaikan kamu, itu bukan kegiatan PRRI itu dua kok Pak. Galak mau mencari. Nah itu kekurangan awak berpikir sama. Karena memang kekurangan informasi. Misinya apa? Kok misi kau baru 5 kok hanya yang pokok-pokok dulu. Sebenarnya banyak misi kau lain. Nanti awak bisa kupas derivasi karena waktu SKT nanti barangkali akan gitu ceritakan yang lebih luas. Misinya apa? Membangun sistem dan struktur pemerintah dan politik berbasis kearifan lokal. Nah, kearifan lokal itu apa? ABS-SBK. Setiap omong ngecek kearifan lokal, tolong Bapak baca itu ABS-SBK. Nah, kemudian apa? Revitalisasi Tugu Tigo Sajarangan. Kuncinya di situ. Selama kok Tugu Tigo Sajarangan, hanya dianggap ya tidak berfungsi apa-apa, hanya pemanis negari gitu. Nah, kemudian apa? Revitalisasi nagari sebagai sentra kekuatan sosial masyarakat. Yang selanjutnya, membangun ekonomi kerakyatan sejalan kearifan lokal. Nah, ini Karajuan Bogor. Kemudian, membangun sistem pendidikan berkarakter kearifan lokal. Nah, itu umum dulu. Nah, ini lanjut ya, karena waktu pendek sekali. Nah, dari berbagai keistimewaan Minangkabau, satu orang tahu lah istimewa Minangkabau dari karakternya, dari entrepreneurship, dari kulinernya mulai. Pulang kampung tuh pengen makan lama, Pak, kan? Nah, kemudian dari segi politik, awak lah merambah bukan hanya di nasional, kok. Merambah sampai ke Filipina, kok semua orang tahu. Ambo pernah berkunjung ke Thailand Selatan, Ambo kaget juga. Nggak ada orang toko-toko Minang saya banyak. Di beberapa negara, awak ada cerita lah di luar Asia. Aku bukan Malaysia, Singapura, Brunei, Filipina, dan Thailand Selatan. Ini yang secara struktur tuh mereka berbuat banyak di situ. Mendirikan Malaysia, mendirikan Singapura, mendirikan Filipina, itu kontribusi orang-orang Minang yang luar biasa. Kemudian pusat PDRI sebagai mata rantai NKRI banyak. Tapi dalam DIM kami hanya mengangkat 3, 4. Keistimewaan pertama adalah
masyarakat matrilineal terbesar di dunia. Nah, jangan pindah dulu, Pak. Jangan pindah dulu, Pak. Masyarakat terbesar itu begini. Kini di dunia kok ada sekitar 8 masyarakat yang matrilineal di dunia. Ada di Cina, ada di India, ada di Afrika. Tapi tidak pernah lebih jumlahnya dari 1 juta orang penganutnya, penerapnya. Di Minangkabau lebih 5 juta orang. Kalau dikumpul orang rantau 10 juta lebih. Nah, betul-betul masyarakat milenial terbesar di dunia. Itu keistimewaan yang luar biasa. Nah, kemudian apa? Keistimewaan kedua nanti kalau Bapak baca nanti di naskah akademik itu ada lebih detail. Ke sini kok pendek-pendek saja. Keistimewaan kedua adalah sistem pemerintahan negari. Bayangkan sistem pemerintahan negari itu kalau kece orang Amerika itu sama suatu negara. Dia telah memiliki sistem trias politika namanya. Lado, eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Kalau orang apa di dalam penelitian itu disebut tuh petites republik. Nah, republik kecil. Aku pernah membaca kok dulu ada makalah. Ini bukan hasil penelitian lah di satu universitas ternama di Amerika. Aku kaget mana itu. Orang membahas bagaimana nagari di Minangkabau. Nah, yang keempat yang kita angkat apa? Sistem harta pusaka. Itu enggak ada di negara lain, Pak. Ambo pernah melakukan seminar tentang harta pusaka dengan tanah ada harta ulayat di Medan. Yang namanya tanah ulayat orang Melayu, Pak, itu namo saja oleh Pak. Lah banyak dikuasai orang lain. Enggak ada oleh buat tunjuk-tunjuk itu tanah ulayat orang Melayu, tidak ada orang Melayu nilai. Satu-satunya hasil seminar kami di Medan waktu itu, beberapa orang profesor-profesor yang membahas, termasuk juga dari Asia Tenggara, mengatakan di dunia harta pusaka dan tanah ulayat yang paling kukuh sampai saat ini adalah Minangkabau. Syaratnya apa? Syaratnya tidak pernah ditinggalkan dan tetap dipegang bersama. Tidak ada negara lain, Pak. Bapak lihatlah tanah ulayat di daerah Riau lah, yang milik orang Melayu. Lah gereja sepanjang lepas. Dari Pak dari Apo sampai ke daerah Pekanbaru, ke gereja kiri kanannya. Nah, itu dulu tanah ulayat itu. Nah, kemudian yang keempat, filosofi adat bahasa Indonesia ini ABSSPK. Ini tidak ada di tempat lain. Kenapa mau taruh keempat di sini? Nah, ini sering jadi pertanyaan tuh, Pak, kenapa kok ABSSPK tidak nomor 1? Nah, ini pertimbangan strategi dalam perjuangan kita. Nanti yang mau ceritakan kalau ada pertanyaan-pertanyaan. Lanjut. Kemudian program pertama, ini program pokok-pokok dulu ya. Program pertama itu adalah revitalisasi Tungku Tigo Sajarangan, TTS. Kalau Ambo sebut TTS, ingat Tungku Tigo Sajarangan. Yaitu di situ ada nenek mama, ada alim ulama, ada codiek pandai. Kalau orang Pikumbu nama codiek pandai, Pak. Jadi kalau Ambo sebut codiek pandai, jangan galak, Pak. Yo. Nah, jadi kalau disebut TTS, itu adalah 3 unsur tadi. Tungku Tigo Sajarangan. Secara teoritis, nah ini teoritis, tapi walaupun ini apa, tapi mengacu ke teori, bukan mengarang-arang kok. Secara teoritis, membangun sesuatu bangsa, sesuatu daerah harus ada institusi dan struktur yang baik. Kemudian ada state actor yang baik. Kalau di Sikom gambarkan TTS actor. Ini mama, alim ulama dan codiek pandai. Kemudian harus ada society actor, yaitu kaum anak kemanakan awak sendiri. Itu society actor. Begitu institusi bagus, tapi antara TTS actor dan society actor bersimpang jalan, tidak searah, itu tidak akan bisa tercapai apapun juga dalam perencanaan pembangunan awal. Itu harus sama, makanya harus kompromi. Kita mau tulis di bawah. Kompromi tujuan bersama antara TTS actor dan society actor. Kamu bisa ceritakan gini, di contoh-contoh yang terjadi di negara awal. Bapak Calie dulu Koto Gadang, kenapa sukses menghasilkan banyak intelektual? Kenapa? Karena TTS ektornya termasuk istri wali negarinya, nenek mama alim ulamanya punya target untuk mengembangkan intelektual dan masyarakatnya sejajar dengan itu. Equal. Berjuang bersama. 20 tahun mereka menguasai Indonesia. Begitu juga yang Ameh. Ameh itu daerah apa tuh? Daerah apa? Tabek Sarojo ya. Daerah Guntur apa tuh? Guguk ya. Coba bayangkan mereka punya visi seperti itu, menguasai emas, hanya Bukit Tinggi yang mau dikuasai. Perdagangan emas, kerajinan emas. Ternyata akhirnya mereka menguasai Indonesia. Karena apa tadi? TTS ektor dan society ektornya
equal sejajar. Bekerja bersama untuk mencapai target itu. Nah, itu makanya kini Jawa, begitu dikeluarkan perda balik ke nagari, berang-berang pula waktu, kok enggak ada dilaksanakan, soal diam-diam enggak kelihatan apa hasilnya. Kenapa? Karena kita menganggap begitu perda lado itu artinya balik ke negara, itu salah sebenarnya. Perda yang lado kalau tidak ada dilakukan institusinya, tidak dibenahi TTS sektornya, tidak dibenahi sosial sektornya, gagal. Ambo jamin itu teorinya itu. Kalau teori tentu tidak bisa dibantah kan. Nah, itu yang mau kecekkan bahwa kita harus menyamakan ini bersama untuk program pertama. Kedua, lanjut. Ambo lihat institusi dan struktur. Lanjut, Pak. Ini program kedua. Program kedua kita apa? Pembenahan institusi dan struktur tadi. Nah, apa pembenahan? Coba bayangkan Bapak-Bapak nih di bidang eksekutif, kita ciptakan mahkamah pertimbangan untuk gubernur, bupati, wali kota. Isi mahkamah pertimbangan itu siapa? TTS, Tunku Tigo Sajarangan. Karena beliau itu pengawal nagariawan. Itu lahan bereskin itu ada enggak? No. Tidak ada. Kalaupun ada hanya sekadar basa-basi lah permintaan. Ikut distrukturkan di eksekutif. Inilah DIM itu sebenarnya. Jadi fungsi revitalisasi Tunku Tigo Sajarangan itu tampak di eksekutif. Nah, lanjut. Mbak Apollo di legislatif. Di legislatif, kita harus menciptakan bukan hanya DPRD yang secara struktur kenegaraan saja, tetapi ada Dewan Perwakilan Tigo Tunku Sajarangan di provinsi, kabupaten, dan kota. Luar biasa ini. Inilah pengawal nanti, pengawal masyarakat awal, pengawal ABS SPK. Kemudian yudikatifnya ada sekarang kemarin kan banyak tuh, tidak tantung sewujud. Yang hukum adat, hukum apa tidak jaleh, lah jaleh dihukum adat, dibela hukum negara. Harus ada kepastian di sini, hukum adat dan Islam. Walaupun di dalam nanti celek gambar kode sekalian, walaupun ada nanti barangkali kombinasi atau ada dua kasus yang misalnya ada hukum negaranya, ada hukum adatnya. Begitu juga dari segi hukum negara ada, tapi hukum adat dan hukum negara harus eksis di Minangkabau. Nah, kalau tadi eksekutif, legislatif, dan yudikatif ini disiapkan orang mujahid dari TTS Tunku Tigo Sajarangan. Ambo coba bandandai, Pak. Ambo hitung gua, Pak. Ambo hitung tapi barusan aja ambo hitung gua. Kalau misal di Jawa ada provinsi Cie, kota dan Sumatera, kota dan kabupaten ada sekitar 9 balai, berarti 20 kesadonya. Kalau untuk eksekutif yang tadi taruh di mahkamah itu, anggaplah 5 balai orang di mahkamah di mahkamah. Coba lihat balik halaman 9 Pak Hos. Nih. Di mahkamah pertimbangan itu, anggaplah 5 balai orang mewakili TTS Tunku Tigo Sajarangan. Nah, kau menjelekan cek lek. Di dalam IKOKO ada lo wakil dari Mentawai di provinsi, khusus di provinsi. Nah, anggaplah 5 balai orang. Kalau misalnya di eksekutif itu ada 20 nanti, karena memang ada gubernur, ada bupati, wali kota, 20 kesado dikali 25 balai orang, itulah 300 TTS Pak dibutuhkan di situ. 300 Tunku Tigo Sajarangan, 300 alim ulama, nenek mama dan jadi pandai dibutuhkan di situ di eksekutif saja. Coba balik ke halaman yang selanjutnya, Bang. Nah, yang legislatif itu kalau berhitung tadi, kalau misalnya di legislatif itu di Dewan Perwakilan TTS dibutuhkan di kota dan kabupaten itu sampai 10 orang saja, dikali 20 sudah 800 orang dibutuhkan nenek mama, alim ulama, jadi pandai sebagai pengawal adat, pengawal masyarakat Minangkabau. Begitunya di yudikatif. Yudikatif anggaplah 10 orang di setiap kabupaten ini. Dikali 20, 200 Tunku Tigo Sajarangan. Kalau mau total kesana berapa yang dibutuhkan nih? Dibutuhkan 1.300 minimal ya, 1.300 Tunku Tigo Sajarangan yang berasal dari unsur alim ulama, nenek mama, dan jadi pandai. Coba bayangkan beliau-beliau yang 1.300 ini adalah bapak-bapak sekalian.
mujahid-mujahid awak yang akan mempertaruhkan dirinya memperjuangkan ABCDSK demi Minangkabau dan di. Ya. Kemudian ini posisi sangat terhormat. Nah, ini posisi yang terhormat. Ini bukan main-main nih. Dalam itu baru struktur. Nah, coba bayangkan Bapak-bapak sekalian, kalau ada Nini Mama yang tidak setuju kok, kalau ada alim ulama tidak setuju, Cadik Pandai tidak setuju, ambo hilang ke ambo tuh. Alasan tidak setuju. Itu adalah posisi-posisi penting yang harus mereka pertaruhkan. Dan di kota sekolah di sekolah agama cuma aja jadi di menteri di Kementerian Agama saja kerja di dinas keagamaan. Ya pun. Tapi di situ lah, di eksekutif legislatif yudikatif ada roomnya untuk Nini Mama, alim ulama dan jadi pandai. Lanjut. Nah, kemudian segi ekonomi. Ambo sengaja tulis itu. Program keempat tuh ekonomi dengan afirmasi TTS dan ektor dan society ektor. Afirmasi itu ada keberpihakan. Keberpihakan. Ya. Misalnya Siko, afirmasi yang pertama itu ada permodalan perbankan microfinance. Kemudian mobilisasi bisnis unggulan UMKM. Karena dia kok kan hampir 100% UMKM. Nah, coba bayangkan kalau yang maju nanti memajukan permodalan dari TTS, unsur TTS, tiga tubuh sejarah kan. Makanya Ambo ingin sampaikan dulu sebelumnya, Ambo lupa menyampaikan Bapak sekalian. TTS kok harus ada database-nya yang luar biasa oleh dia. Nah, begitu mereka majukan ke pemerintah, kami majukan permodalan ke bank atau ke pemerintah atau kemanapun juga dana usaha. Itu dijadikan afirmasi yang diutamakan itu. Jangan disisihkan serbuk ini. Kalau disisihkan ini Mama TTS itu, kok akibatnya gini? Kewibawaan tidak ada. Nah, kemudian lanjut. Sebentar dulu. Sebentar balik. Nah, bisnis unggulan. Kemudian linkage bisnis. Ini semuanya nanti dengan afirmasi. Kemudian hasil bumi unggulan seperti gambir, coklat, karet, kelapa dan semacam. Revitalisasi tanah ulayat. Nah, ini yang sering diplesetin orang-orang yang tidak paham. Revitalisasi tanah ulayat ini yang berjalan Bapak sekalian. Kenapa dikaitkan investasi? Ambo pernah survei tentang ekonomi di Cina. Ambo pernah jadi tamu juga waktu itu sebagai magang di Minister of Finance di Cina. Nah, Ambo kaget di situ. Begitu Ambo cari seluruh tanah itu milik negara, Ambo refleksikan ke Minang. Hampir sebagian tanah di awak milik ulayat. Nah, hampir sama treatmentnya. Di Cina itu dijadikan itu bahan penyertaan. Kalau ada investor masuklah ke penyertaan itu. Artinya apa? Dari penghasilan, dari profit dari perusahaan itu, mereka udah dapat 50% itu untuk pemerintah. Itu sebabnya kenapa Cina itu luar biasa pertumbuhan sampai 10% bertahun-tahun. Nah, awak nggak ngerti itu. Di Minang bisa kita terapkan. Tanah ulayat awak tuh kita masukkan ke penyertaan. Bikin awak nggak kehilangan hak. Nanti begitu selesai proyeknya di situ, tanah tuh balik ke awak. Awak dapat hasilnya untuk kemakmuran anak keponakan awak, untuk kemakmuran TTS sendiri. Itu yang harus dipahami mana. Jangan serupa selama kok di Minang itu selalu dijadikan alasan penyebab tanah ulayat investasi tidak masuk gara-gara tanah ulayat. Itu suatu alasan yang sangat-sangat tidak paham. Itu tidak mengerti ekonomi politik orang seperti itu. Ambo banyak sekali mendengar di Minang. Nah, kemudian pertambangan sama pelakuan. Nah, kemudian siswa. Zakat itu nanti kalau sudah berdiri DIM, Ambo hakul yakin seluruh perantau Minang itu akan menyerahkan zakatnya itu, siswanya, zakat, infak, sedekah, dan wakafnya itu ke ranah ke DIM, ke Minangkabau. Hakul yakin Ambo itu. Karena mereka percaya bahwa itu akan digunakan sebaik-baiknya untuk pembangunan Minangkabau. Kemudian gebu dan ranah ini juga akan kita tingkatkan sebagai sumber dana. Nah, kemudian yang paling penting di sini digitalisasi ekonomi sesuai sektor. Nah, ini harus dipahami oleh Nini Mama, alim ulama, jangan alergi dengan digitalisasi. Ini suatu hal realitas yang kita hadapi. Ini adalah lambang kemajuan saat ini. Dan ternyata di bidang digital ini yang mayoritas di Indonesia itu orang Minang semua kok. Carilah Bukalapak, carilah apa tuh yang sekolahan itu. Nah, itu anak-anak Minang satunya. Mayoritas anak Minang yang mengembangkan tentang digital mayoritas. Nah,
Nanti kita wadah itu, kalau kembangkan anak-anak awak lebih lanjut. Lanjut dulu. Nah, biar capek. Tadi apa? Terakhir sebelum ini apa tadi, Pak? Oh, pendidikan dulu ya, pendidikan. Nah, pendidikan. Inilah keprihatinan awak. Pendidikan itu harus dengan afirmasi. Hector juga. Pendidikan itu luar biasa. Di sekolah masuk pendidikan adat, pendidikan agama harus jadi primer. Bukan hanya pelengkap. Makanya harus disiapkan. Sepupu kami di Jawa, Pak. Cucu ambo, Pak. Dapat nilai patang randah mana cuma bahasa Jawa. Ya orang Minang disuruh bahasa Jawa itu bingung ya. Nah, itu wajib. Di Minang ada nggak seperti itu? Nah, kita harus kembangkan tuh. Harus ada literasinya, bikinlah buku sebanyak-banyaknya tentang budaya Minang, tentang agama. Harus diperkuat. Nah, pengajarnya harus juga pengajar yang berkompeten. Dikembangkan itu. Sehingga kebanggaan generasi muda itu akan tumbuh dengan sendirinya. Nah, ini pendidikan barangkali banyak yang bisa dibahas nanti. Silakan lanjut. Nah, ini Ambo bacakan itu parameter kesuksesan DIM. Kesuksesan DIM ditentukan oleh kesuksesan revitalisasi Tumpu Tigo Sajaraan TTS dan Nagari. Apabila revitalisasi dimaksud gagal, maka DIM juga gagal. Nah, ini Ambo berani mengatakan itu. Kenapa? Nah, lihat parameternya. Parameter pertama, memperkuat ABS SBK dan sistem material. Parameter kedua, memperkuat ikatan keluarga. Parameter ketiga, memperkuat kaderisasi generasi muda dan selanjutnya. Akhlak dan segala macam. Memperkuat melindungi harta pusako, memperkuat sistem ekonomi, memperkuat sistem pemerintahan dan politik, memperkuat sinergitas dengan NKRI. Jadi tidak ada itu kalimat bahwa NKRI itu tidak. Jadi ya, Ambo ingin gambarkan sedikit dengan kenapa ini dasar khususnya. Selama itu awak selalu terpaku dengan kalimat adat selingkah nagari. Kenapa? Itu bisa saja, tidak apa-apa, positif ini. Tapi coba bayangkan oleh Bapak sekalian, adat selingkah nagari, stop. Hanya di situ saja. Makanya, tolong pahami, aku coba teliti sederhana kok. Makanya orang Belanda penjajah waktu itu, dia sangat mendukung adat selingkah nagari. Kenapa? Itu adalah proyek yang tidak perlu mereka ciptakan, udah jadi Divide et Impera itu. Kenapa? Kekuatan itu hanya di nagari, isu hanya di nagari. Maka di Minang itu sering terjadi perang nagari malam Belanda. Perang Kamang itu nagari Kamang. Nagari sebelah Kamang satu enggak? Mencigok-cigok saja. Manggopo itu nagari Manggopo. Yang lain satu enggak? Pembelian satu-satu sekete. Artinya apa? Belanda senang, cukup mengirim cuma 50 orang selesai itu perang. Jadi bukan perang Minangkabau yang tampil sebenarnya. Karena itu tadi, karena antara nagari dan KT itu tidak ada wujud. Nah, itu yang harus kita kembangkan dari kenapa TTS itu berada di legislatif, berada di eksekutif, berada di yudikatif. Supaya ada isu KT. Di adat selingkah nagari, TTS nagari itu sangat-sangat terlindungi di situ. Nah, dari hasil penelitian Ambo juga, kenapa TTS tidak berfungsi selama ini? Pertama adalah kenapa? Pertama, karena rendahnya pendidikan. Yang kedua, kurangnya ekonomi. Yang ketiga, masalah karakter. Nah, ini tolong jadi perhatian awak. 3 tugu sejarangan itu harus diberikan pendidikan yang cukup. Jangan serupunan banyak kejadian. Datang anak kemenakan dari rantau, sarjana kesedoni. Bikola duduk saya nenek mama awak datuk awak kori enggak tua tu bapak kain saruang. Enggak bisa mengecek lagi. Karena memang tidak levelnya dengan anak kemenakannya. Malah maka minta rokok kali itu. Alia do beli rokok ambo wah. Di Mawi bawah itu akan muncul kalau tingkat ekonomi seperti itu, tingkat pendidikan seperti itu. Begitu juga ekonomi. Jadi ikolah tujuan pertama tadi kenapa seluruhnya TTS itu ada keberpihakan ekonomi, keberpihakan pendidikan, keberpihakan struktur untuk mengangkat marwah TTS itu. Begitu TTS terangkat marwahnya, insya Allah anak kemenakan pun akan tumbuh dengan baik.
Itu kuncinya. Nah, jadi Ambo yakin insya Allah dalam 10-15 tahun akan muncul Hamka, Nasir, Hatta, dan segala macam, Sultan Syarif, Tan Melaka, Rasulullah SAW, akan muncul lagi, akan menghiasi sejarah Minangkabau kalau DIM ini bisa dilaksanakan secara konsisten. Lanjut. Lanjut, Mas. Nah, ini tidak perlu Ambo bahas. Isu bagalau seputar DIM. Ini Ambo catat untuk pengetahuan saja. Ada yang mengatakan DIM mengancam NKRI. Terbukti tadi kan tidak ada, kita sinergitas dengan NKRI. Nah, kemudian DIM memiliki agenda terselubung, tidak sangat terbuka kok. Kamu katakan di awal tadi, DIM ini adalah partner pemerintah daerah. BP2 DIM ini. Yang inti nanti pemerintah daerah itu lagi sosialisasi ke masyarakat di wilayahnya. DIM hanya membantu. Nah, kemudian apa? DIM lahir